Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita diperkenankan Allah SWT untuk bisa hadir dalam kegiatan pembekalan melalui Zoom, ya, khususnya di kegiatan praktik kerja lapang, khususnya di program keahlian teknik komputer jaringan untuk tahun pelajaran 2021-2022. Peserta PKL yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah hadir ada Pak Kaprok, Pak Teddy. Assalamualaikum Pak Teddy. Ada Pak Jaka yang sudah. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ya, makasih Pak Teddy. Peserta PKL yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, di kurang lebih dalam kurun waktu 1 jam nanti kita ada 3 sesi. Sesi pertama kita akan menyimak bersama secara teknis, ya, secara teknis tentang apa sih yang harus dipersiapkan khususnya untuk malam ini, dan nanti apa yang harus kita lakukan untuk besok pagi di awal kegiatan PKL, ya, awal kegiatan PKL. Dan nanti yang sesi keduanya adalah kita membahas sedikitnya untuk mengisi tentang jurnal, ya, tentang jurnal yang sudah masing-masing dapatkan dari panitia PKL. Dan nanti yang terakhir ada sedikit tanya jawab, kiranya anakku sekalian ada yang mau disampaikan, dan mungkin nanti juga ada yang ditambahkan dari Pak Teddy atau dari rekan-rekan guru pembimbing lainnya yang tergabung di dalam kegiatan Zoom pada malam hari ini. Baiklah anakku sekalian, mohon izin Pak Teddy saya sampaikan materi, ya. Enggak, silakan. Ini acaranya Pak Udin, silakan lanjut aja. Baik anakku sekalian, mengawali kegiatan pembekalan, ya, yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu apa sih yang mendasari, ya, dasar kegiatan dalam kegiatan PKL ini, supaya nanti ketika Anda di tempat PKL, karena ada sebagian dari teman-teman Anda itu yang ketika mengajukan ditolak oleh perusahaan, ya, ditolak perusahaan karena dengan alasan oleh pemerintahnya tidak boleh, ya, oleh pemerintah tidak boleh. Nah, yang perlu di garis bawahi dasarnya adalah dalam kegiatan ini yaitu mengacu pada Permendikbud, ya. Kita lanjut aja next. Kita mengacu pada Permendikbud nomor 50 tahun 2020, ya. Tahun 2020 itu berarti masih di masa pandemi, ya, masih masa pandemi. Nah, kita lihat ini ada dasar hukumnya. Nah, kemudian yang ini. Nah, ini ada Permen Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2020, ya, tentang PKL pendidikan menengah. Ini dasarnya. Dasar kegiatan PKL-nya ini. Nah, dasar teknisnya apa? Dasar teknisnya adalah program sekolah. Kemudian dasar yang lebih detailnya lagi adalah surat pernyataan dari orang tua masing-masing yang menyatakan bahwa orang tua mengizinkan mengikuti kegiatan PKL. Nah, ini nanti yang jangan terlupakan nanti untuk persiapan besok. Semuanya harus sudah ditatangani oleh orang tua dan sudah ada materai, ya, ada materai. Karena itu menjadikan dasar. Ya, dasar Anda mengikuti kegiatan PKL, yaitu dasarnya adalah orang tua mengizinkan kegiatan PKL di SMK di Kota Cirebon, yaitu merupakan dasar mengikuti kegiatan PKL yang diperintahkan oleh SK atau surat keputusan bersama SKB 4 Menteri, ya, di tahun 2021, bahwa dalam kegiatan pandemi, ya, dalam kegiatan pandemi orang tua boleh tidak
atau mengizinkan ya siswa untuk mengikuti kegiatan sekolah, khususnya PKL. Ya, jadi kalau misalkan ada orang tua yang tidak setuju, ya nggak apa-apa. Tinggal berikan alasannya saja ke sekolah kenapa tidak mau. Ya, tapi karena di sekolah kita sudah disepakati oleh orang tua, ya, maka kegiatan PKL dilaksanakan. Jadi Anda tinggal nanti besok membawa surat pernyataan orang tua yang sudah ditatangani dan sudah ada materinya. Itu ya dasarnya. Nah, kemudian berikutnya, nah yang perlu Anda tahu nih apa sih tujuan PKL? Ya, kalau misalkan Anda semuanya sudah membaca pedoman ya sesuai dengan Permendikbud nomor 50 tahun 2020, yang pertama nih yang harus menjadi tujuan utamanya ya menumbuhkan karakter dan budaya kerja. Nah, ini ya. Karena kalau misalkan menumbuhkan karakter dan budaya kerja di sekolah ya nggak bisa. Ya berarti harus tempat PKL. Jadi Anda nanti harus bisa beradaptasi dengan karakter dan budaya kerja yang ada di tempat PKL atau di dunia usaha, industri atau instansi. Nah, tujuannya ya. Jadi nanti tidak ada lagi peserta yang pembiasaannya seperti di sekolah. Ya, sebagai contoh misalkan nih, Lukman. Lukman biasanya misalkan jam 9 ya sudah acungan tangan izin keluar. Udah kruyuk-kruyuk kempong, Pak. Nah, sedangkan kalau misalkan budaya di perusahaan, ya jam berapa istirahatnya? Jam 12. Nah, ya kan? Jam 12 baru istirahat sampai jam 1. Nah, begitu selesai jam 1, Anda masuk lagi sampai jam 4. Jadi istirahatnya hanya 1 kali. Ini salah satu contoh budaya kerja yang berbeda dengan budaya di sekolah. Kalau di sekolah mah formalnya istirahatnya 2 kali, ya non formalnya bisa beberapa kali ya. Tapi kalau di perusahaan hanya 1 kali, jam 12 sampai jam 1, Anda manfaatkan untuk istirahat. Setelah itu Anda masuk lagi dan siap kerja lagi. Ini salah satu contohnya. Nah, kemudian yang kedua meningkatkan kompetensi. Ya, meningkatkan kompetensi pendidik sesuai kurikulum dan kebutuhan kerja. Meningkatkan kompetensi itu apa? Meningkatkan kompetensi yang memang Anda sudah dapatkan di sekolah, Anda praktikkan di dunia usaha industri atau di perusahaan. Atau bisa saja di perusahaan itu Anda belum pernah mendapatkannya di sekolah. Ya, ada yang tempat perusahaannya tidak sesuai dengan kompetensi sekolah atau tidak. Ya, nah, misalkan Anda nanti ketemu di sana, ya memang itulah upaya meningkatkannya. Ya, jadi PKL itu tidak serta-merta yang harus ada atau yang pernah dipelajari sekolah itu ada di perusahaan atau di industri. Ya, jadi bisa saja nanti Anda menemukan kompetensi yang baru, ya, menemukan kompetensi yang baru, menemukan praktek yang baru yang belum pernah dilakukan, dipraktikkan di sekolah. Jadi nanti jangan heran, jangan aneh. Ya, makanya kenapa mutu SMK itu bisa. Ya, karena dasarnya bisa. Ya, bisa apa? Ya bisa ngulik. Ya, bisa mempelajari, mau mempelajari. Dari yang nggak tahu, jadi yang nggak bisa menjadi bisa. Nah, itu SMK. SMK bisa. Ya, jadi bukan berarti kemudian nanti di lapangan ketika ada kompetensi yang tidak sesuai, kemudian Anda menolaknya. Ya, jadi bagaimana Pak solusinya? Ya Anda sampaikan, Pak mohon maaf kompetensi ini belum dipraktikkan di sekolah, tapi saya mau belajar, saya mau mencobanya. Nah itu yang harus dilakukan. Ya jadi bukan berarti kemudian ketika Anda dihadapkan dengan pekerjaan nih yang belum pernah dipraktikkan di sekolah, ya Anda langsung, aduh Pak nggak bisa. Ya saya belum pernah praktek, nggak mau. Nah salah itu. Ya bukan seperti itu. Ya, karena tujuan PKL ini meningkatkan kompetensi. Kompetensi yang mana? Ya kompetensi yang baik yang sudah diberikan oleh sekolah maupun kompetensi yang belum didapatkan di sekolah. Anda dapatkan di perusahaan. Ya, perusahaan. Nah, tapi nanti ada beberapa hal yang perlu Anda siapkan nanti untuk mempelajari kompetensi yang baru. Jadi nggak ujuk-ujuk kemudian, ya Pak saya mencoba. Ya Anda langsung misalkan ada sebuah laptop, ya Anda baru belum pernah buka laptop, ya karena Anda
coba-coba langsung buka saja akhirnya pecah semua. Ya, jadi ada beberapa hal yang perlu Anda siapkan dulu nanti untuk mau mempelajari hal yang baru nanti di perusahaan, supaya nanti tidak disalahkan. Nah, kemudian tujuan yang terakhirnya itu menyiapkan kemandirian. Siapa tahu ya Andi Putra PKL di provider. Ya, sudah tahu nih, oh provider tuh pekerjaannya seperti ini, seperti ini, seperti itu. Oh, linknya perusahaannya itu, dan cara kerjanya begitu. Ya, bisa saja akhirnya nanti Anda yang PKL di tempat itu ya punya wawasan, punya pikiran untuk mau membuka usaha sendiri. Ya, dari yang kecil-kecilan menjadi yang besar. Ya, dari pengalaman PKL itu bisa terjadi dan harapannya juga seperti itu. Ya, dari pengalaman PKL ya eh, bisa dikembangkan nanti ketika Anda lulus dari SMK, Anda punya pengalaman, Anda geluti, Anda seriuskan kompetensinya, akhirnya Anda bisa membuka usaha sendiri. Itu harapan yang paling hebatnya, harapan yang paling diharapkan oleh tujuan SMK itu seperti itu. Ya, dengan kata lainnya berwirausaha. Dari mana? Dari pengalaman PKL. Ya, Gilang, ya biasa ngulik. Ya akhirnya dengan PKL atau dengan magang memiliki kemandirian, memiliki keberanian untuk mau usaha, buka toko komputer atau buka tempat servis atau dan lain sebagainya. Dengan kata lain, berwirausaha tidak bekerja pada orang, tapi bekerja untuk dirinya sendiri. Nah, itu harapan PKL ya. Dan harapan lebih detail PKL ini ya Bapak tambahkan adalah ini sebagai eh, sebagai pemasaran ya, mempromosikan kemampuan ya Anda masing-masing di perusahaan. Sering Bapak sampaikan PKL ini sebagai salah satu jembatan untuk Anda ya mengawali nanti bekerja atau magang. Tuh. Ya, Andi Putra di provider. Ya, syukur-syukur ketika PKL ya bisa magang di tempat itu. Ya, Lukman bisa magang tempat itu. Ya, dari magang kemudian akhirnya bekerja di sana dan menjadi karyawan di sana. Nah, itu harapan yang paling jitunya seperti itu dengan tujuan PKL. Jadi Anda tidak susah-susah untuk mencari tempat, ya melamar, ya ke tempat-tempat yang lain, tapi cukup di tempat PKL saja. Karena apa? Karena perusahaan juga sudah tahu. Ya, sudah tahu apa? Kemampuan Dani. Oh iya, si Dani orangnya rajin. Ya, toko buka jam 8, jam 6 wis teka. Ya, nungguin. Ya, pulangnya paling sore sambil nutup. Orangnya rajin, loyalitasnya tinggi. Ya udah, ya perusahaan tidak susah-susah nyari karyawan di luar. Ya cukup dari peserta PKL yang memang punya kemampuan yang lebih diterima. Karena banyak juga yang seperti itu. Nah, ini harapan yang paling jitunya seperti itu dimanfaatkan. Ya, jadi PKL ini benar-benar Anda manfaatkan semaksimal mungkin agar tujuan PKL sampai pada Anda bisa diterima minimalnya magang di sana, ya ketika lulus langsung magang itu bisa dilakukan. Ya, bisa lakukan. Nah, itu semua kan tergantung dari Anda masing-masing. Ya, bagaimana memiliki sikap di sana, bagaimana etos kerjanya. Ya, di luar dari kemampuan awal ya. Karena yang namanya kemampuan kompetensi itu bisa diasah. Ya, bisa diasah. Andi Putra misalkan, kita belum pernah sempat untuk praktik instalasi jaringan WAN dengan tower. Ya, tapi ketika Anda di provider praktik, ya Anda diberikan pengalaman untuk belajar naik tower, masa instalasi, ya karena sering diulang, akhirnya mahir, akhirnya bisa sendiri kan, bisa sendiri. Kemudian karena Anda memang rajin, ulet, dan kerja keras, ya akhirnya mahir tuh pemasangan instalasi WAN-nya, naik towernya, akhirnya oleh perusahaan dinilai. Ya, nah itu yang diharapkan ya. Jadi jangan sesekali karena kita sudah tahu kompetensi kita kurang, jarang praktek, Anda berkecil hati, ya merasa tidak percaya diri, kemudian akhirnya ketika di PKL seperti apa? Seperti katak dalam tempurung atau seperti kura-kura ngumpet aja, takut diberikan tugas. Ya, jangan sampai takut diberikan tugas.
hadapi saja, percaya diri saja dengan sikap Anda gitu. Ya sikap Anda percaya diri saja. Percaya diri gimana Pak? Yang saya kemampuannya nggak ada. Nah, kemampuan yang pertama itu adalah kemampuan mau melakukan dan berusaha dulu. Ya, nah nanti kita di slide berikutnya. Nah ini ya tujuannya. Nah ini manfaatnya tadi udah Bapak jelaskan. Nah manfaat bagi sekolahnya, fungsi PKL tidak usah langsung. Nah ini apa yang harus dipersiapkan sebelum PKL? Ya, nah, seharusnya memang PKL kan sering Bapak sampaikan ketika Anda kelas 10, Anda sudah mulai melihat kompetensi, ya melihat kompetensi. Kemudian di kelas 11, ya kita sudah pernah membahas, Anda harus sudah bisa melihat kemampuan kita ini arahnya kemana, ya dengan dipraktikkan melalui kegiatan PKL, ya sesuai dengan kompetensi penjurusannya. Ada yang memang kompetensi yang mau didesain ya berarti PKL-nya didesain, yang mau tentang pemrograman ya Anda di pemrograman, yang mau secara teknik komputer Anda di tower komputer, yang mau tentang jaringan Anda di provider. Nah ini ya yang mengawali dasar Anda melakukan penelusuran dan penjurusan ke perusahaan. Ini harusnya sudah dilakukan. Nah kemudian anakku sekalian, nah anggap saja itu sudah lah karena Anda sudah masuk di PKL ya, dimasuk di perusahaan, walaupun ada sebagian teman-teman Anda yang karena terpaksa tidak ada tempat lagi akhirnya ya yang penting dapat PKL saja lah ya, tapi nggak jadi masalah, yang penting Anda mau mengikutinya dengan baik ya Anda bisa mendapatkan manfaatnya. Nah kemudian setelah Anda memilih kompetensinya apa ya, melakukan pengajuan ya, pengajuan misalnya segala macam, Anda ada pembekalan, pembimbingan. Nah, kemudian harusnya ada pengetahuan etika kerja ya. Dan ini nih yang tidak kalah penting adalah ya. Nah, ini sikap mental ya. Kalau Anda sudah masuk ke perusahaan, sudah melamar, tinggal yang disiapkan apa? Sikap mental, Lukman. Nih, sikap mental. Ya, aja ngumpet bae nanti di perusahaan. Ya, Andi jangan ngumpet aja nanti, jangan-jangan saya nanti suruh naik ke tower. Ya sampaikan saja saya kemampuan kompetensinya seperti itu, tapi saya mau belajar. Nah, seperti itu Lukman. Pak, saya bisanya sampai di A, tapi saya mau bisa di B. Dan saya mau belajar di C. Nah, itu yang nanti harus disampaikan ya. Jadi percaya dirinya seperti itu. Ya, jadi jangan sampai Lukman kerjakan A. Waduh Pak, saya belum pernah dipraktekkan di sekolah. Jangan saya. Wah ya udah, Anda suruh pulang nanti ke rumah. Ya, jadi jangan sampai itu terjadi. Ya, makanya di sini harus ada sikap mental yang kuat. Ya, yang kuat. Nah, selain itu, ya tidak hanya sikap mental yang dilihat oleh perusahaan, ya, tapi Anda juga harus memiliki penampilan, ya, penampilan yang good, penampilan yang bagus, yang gampang dilihatnya apa? Ya, mulai dari potong rambut, ya, dari potong rambut, pakainya rapi, kemudian tutur katanya baik. Nah, ini jadi cerminan kita. Ini karakter Al Hidayah banget itu seperti ini. Ya, orangnya rapi, rambutnya potongnya pendek-pendek, ya, kemudian perilakunya nggak seradak-seruduk, ya sopan, tutur katanya juga baik. Nah, ini yang harus dipersiapkan malam ini. Ya, tuh Arman potongnya udah 131 ya, ada jambulnya dikit apa lah, yang penting kelihatan rapi aja. Tapi yang belum jelas sih Dani, kayaknya potongannya nggak tahu potongan apa ya. Dani jangan-jangan belum potong rambut ya Dani ya. Nah nanti harus disiapkan. Lukman alhamdulillah udah rapi lah ya, segitu tinggal besok nanti bajunya disetrika menggunakan hitam putih ya, hitam putih berdasi. Ya, tidak usah ada logonya lagi. Kalau ada logonya bagaimana, Pak? Logonya ya dilepas aja dulu sementara jadi polos. Ya, polos saja. Yang penting Anda pakai hitam putih berdasi. Nah, kemudian selanjutnya. Nah, ini nih. Nah, rata-rata bingung, Pak, hari pertama itu kita ngapain sih, Pak? Ya, apa yang harus kita lakukan hari pertama besok ya. Jadi, ketika nanti Bapak Ibu atau guru pembimbing mengantarkan Anda ke perusahaan, ya, guru pembimbing tersebut nanti akan menitipkan Anda
ke perusahaan. Nih saya titip ya peserta PK dari Daya ya untuk bisa mengikuti kegiatan di perusahaan Bapak dan untuk mengikuti segala bentuk tata tertib aturan yang berlaku di tempat perusahaan Bapak. Mohon bimbingan dan pembinaannya. Nah, itu kami sudah menitipkan. Jadi nanti tanggung jawabnya perusahaan. Ya, selama di perusahaan. Jadi kalau misalkan Anda dimarahi, Anda diomeli, ya terima aja. Ya, terima aja. Jadi nggak usah ngadu ke pembimbing. Ya, Pak, disewoti coba. Ya, diomeli. Ya, si bapaknya rewel anu segala macam. Itu udah risiko ya, karena kita sudah menitipkan Anda di perusahaan. Anda tinggal mengikutinya. Nah, apa yang harus Anda lakukan di tempat perusahaan besok? Ya, ada 5 tahapan. Yang pertama nih, Anda melakukan pengamatan dulu. Ya, mengamati kegiatan di tempat PKL. Apa yang diamati, Pak? Nih, di dalam jurnal itu ada tentang deskripsi alat dan bahan. Ada deskripsi tugas. Nah, itu yang harus dilakukan pengamatan. Ya, jadi tidak hari pertama Anda hanya duduk saja tidak. Ya, tapi ke bagian-bagian yang ada di perusahaan. Tanyakan, ya. Nanyanya bagaimana caranya? Ya Anda perkenalkan, misalnya ada karyawan, misalnya di bagian A. Ya, Anda sampaikan, Assalamualaikum Pak, mohon maaf mengganggu. Saya peserta PK dari Daya, nama saya Andi Putra. Ya, mohon maaf boleh kenalan Bapak siapa namanya? Ya, namanya Bapak Budi misalnya. Oh, Pak Budi sudah lama Pak di sini, sudah lama. Nah, di sini Bapak tugasnya apa? Nah, Anda tulis tuh di dalam deskripsi. Oh, Pak Budi alamatnya di sini. Ya, di dalam jurnal itu diisi. Ya. Nah, cara pengenalan Anda ke karyawan itu juga diperlukan. Jangan sampai Anda perkenalan sambil cengar-cengir. Ya, nggak jelas. Ya, yang ada udah sepet duluan. Yang ada juga nggak bakalan terjadi tanya jawab. Ya, tapi diem saja nantinya orangnya. Ya, tapi dengan bahasa yang halus dan melihat situasi dan kondisi ketika orangnya sedang santai, pekerjaannya tidak terlalu sibuk pekerjaannya, ya Anda tanyakan, ya, boleh kenalan Pak, saya dari Ahli Daya, nama saya Arman. Ya, kebetulan saya PKL di sini. Bapak namanya siapa? Alamatnya di mana? Ya, di sini Bapak tugasnya apa? Nah, Anda tulis, dicatat dalam jurnal. Ya, dalam jurnal. Nah, itu pengamatan yang Anda harus lakukan. Ya, di semua tempat, Pak. Di semua bidang di perusahaan itu, di semua bidang. Ya, di semua bidang Anda harus melakukan pengamatan. Jadi melihat-lihat aja dulu. Ya, dan tapi sebelumnya Anda sampaikan kepada pimpinan atau kepada pembimbing. Pak pembimbing atau bos atau Pak manajer, saya mohon izin mau melakukan pengamatan. Mau melihat-lihat dulu sambil menulis di dalam jurnal. Anda mau menyampaikan seperti itu. Ya, jadi yang terjadi yang sudah-sudah itu kalau Anda tidak menyampaikan mohon izin, ya dengan tugas awal Anda, yang ada yang nanti diem aja di tempat. Ya, atau ujuk-ujuk langsung ditugaskan keluar atau langsung ditugaskan kemana gitu ya. Tapi kalau misalnya dari awal Anda sampaikan, Pak mohon maaf, mohon izin, saya mau melakukan pengamatan. Nanti sekalian mau saya tulis di dalam jurnalnya. Nah, seperti itu ya. Untuk langkah awal nanti besok. Langkah awal besok itu seperti itu. Pengenalan, orientasi lah. Tapi hanya sebatas pengamatan dulu. Ya, tapi terkecuali kalau misalkan sesaat misalkan perusahaannya menggunakan tenaga Anda. Ya, misalkan Dani, mas ini sebentar, tolong angkatkan ini dulu sebentar. Ya angkat, ya laksanakan dulu, jangan sampai oh nggak bisa Pak, saya lagi pengamatan dulu. Wah ya nggak seperti itu. Ya tetap ya fleksibilitas, maksudnya ketika Anda melakukan pengamatan ada sesuatu yang perlu dibantu, Anda bantu. Ya Anda lakukan dulu, selesai itu baru melakukan pengamatan lagi. Nah
itu pengerjaan Anda ya di hari pertama ya sampai dengan semua bidang itu sudah Anda lakukan pengamatan dan sudah perkenalan. Ya, sambil di sepanjang perjalanan itu Anda membantu perusahaan yang memang perlu dibantu. Tuh, itu tugas pokok pertamanya. Ya. Nah, jadi buat kesan pertama itu benar-benar mempesona. Tuh. Jadi supaya nanti kesananya enak. Ya, jangan sampai kesan pertamanya ya Anda udah nyampaikannya tidak enak, sikapnya nggak enak, tutur katanya nggak enak, ya udah. Ya, di awal udah nggak enak, maka kesananya Anda tidak akan bisa berkomunikasi dengan karyawan yang lain. Ya, ini perlunya adaptasi. Awas loh, nanti di tempat PKL itu, ya, Anda nanti menemukan banyak macam orang. Yang jutek lah, yang diem aja lah, yang orangnya bercanda aja lah, banyak. Ya, semuanya harus mau dirangkul semua. Anda harus bisa beradaptasi dengan karyawan-karyawan yang seperti itu semuanya. Ya, paham ya? Nah, itu. Jadi langkah awal besok itu adalah melakukan pengamatan. Ketika selesai Anda melakukan pengamatan, Anda sudah tahu nih, ya, oh, misalkan Bapak A itu kerjaannya maintenance and repair tower. Ya, pekerjaan seperti ini, caranya begini, ya alat dan bahannya seperti ini. Jadi Anda tahu, ya, karena saking sering melihat pengamatan, ya akhirnya Anda memiliki keyakinan, kepercayaan, wah saya bisa nih untuk melakukannya. Nah, baru Anda meniru tindakan di yang kedua ini. Nih, ya, melakukan tindakan yang dilakukan oleh pekerja, tetapi atas izin dan pengawasan dari pembimbing. Awas, jangan sampai ujuk-ujuk, ya, eh, ada alat, ya Anda karena pernah melihat alat itu dan praktekannya ujung-ujung mempraktekkan sendiri tanpa meminta izin kepada pembimbingnya. Nah, ini yang bahaya ya. Jadi awas, ketika menggunakan segala sesuatu milik perusahaan, kalau belum diizinkan, Anda harus minta izin dulu. Ya, Dani, jangan kayak di lab. Ya, di lab asal ambil lemari, Pak minjem, nabung, ambil. Ya masukkan, minjem lagi. Ya nggak bilang, masuk lagi, keluar lagi. Seperti itu tidak bisa. Kalau di perusahaan ada prosedurnya, ya. Ada prosedurnya. Jadi harus izin. Pak, mohon maaf Pak, izin. Boleh tidak saya menggunakan alat itu? Ya. Nah itu seperti itu ya. Jadi harus ada izin. Nah, yang ketiga, nah ini baru. Anda bekerja dalam bantuan dan pengawasan. Pak, mohon izin, saya mau bantu Bapak untuk ngerakit komputer. Ya, tolong awasi saya ya Pak, tolong bantu saya ya Pak. Nah, ini tahap yang ketiga yang harus Anda lakukan. Jadi, tidak ujuk-ujuk kemudian, Pak saya jangan ngerakit. Bisa, bisa, udah nggak apa-apa. Ya, tahu-tahu misalkan karena saking percaya diri, ya asal pasang-pasang jeblok komputer kayak. Ya, udah tamat. Ya, jadi tetap Anda harus memiliki sikap rendah hati ya, walaupun Anda yakin bisa, tapi tetap pertama diawasi dulu. Ya, Pak, punten minta bantuannya ya, minta dicek atau minta diawasi barangkali saya ada yang salah. Ya. Nah, ketika misalkan Anda sudah diawasi, kemudian oh udah bagus, Anda berarti udah bisa, ya sudah. Ya berarti Anda bisa dalam pengerjaan itu. Ya. Nah, baru nanti yang tahap yang ketiga, tahap yang keempat itu, nah bekerja mandiri. Ya, bekerja mandiri maksudnya kalau Anda memang sudah yakin itu bisa dan sudah eh, oleh pembimbing Anda dinyatakan Anda udah bisa sendiri, ya udah. Berarti Anda begitu ada pekerjaan itu langsung kerjakan. Ya, langsung kerjakan, tidak usah menunggu instruksi. Kalau memang sudah jelas tugasnya dan Anda bisa melakukannya, tinggal laksanakan. Ya. Jadi eh, harus kreatif. Ya, kreatif itu mengambil pekerjaan ya, bukan menunggu pekerjaan, tapi mengambil pekerjaan yang memang pekerjaan itu pernah Anda lakukan dan pekerjaan itu memang tugasnya Anda. Gimana Pak kalau bukan tugasnya saya?
karena saya nggak ada kerjaan di sana, misalkan saya mau bantu bidang lain, nggak jadi masalah. Anda tinggal bilang aja, mohon maaf Pak, ya bisa saya bantu, misalkan. Barangkali ada yang saya bisa bantu, saya bantu. Nah, itu bagus seperti itu. Ya, jadi awas, jangan sampai Anda menyampaikan bahwa Pak, di tempat PKL nggak ada pekerjaan, nganggur. Ya nggak ada, kalau perusahaannya nggak ada pekerjaan, ya berarti tutup. Ya, jadi nggak ada perusahaan, nggak ada toko, ya, yang tidak ada pekerjaan. Pasti ada pekerjaan. Ya, nah itu ya. Jadi harus kreatif. Apapun pekerjaannya yang bisa Anda lakukan, Anda kerjakan. Itu namanya orang yang kreatif dan loyal, ya, loyal. Nah, kemudian tahap yang kelima, ya, aktualisasi dan eksplorasi. Maksudnya apa di sini? Ya, maksudnya di sini Anda melakukan pekerjaan, ya, pekerjaan yang baru. Nah, yang baru Anda geluti, misalkan sebagai contoh, di sekolah kita belum pernah praktek instalasi CCTV, ya, tapi rata-rata di provider toko komputer, ya, atau sejenisnya, ya, itu sudah bukan hal yang asing yang nama CCTV, dan Anda mau tidak mau juga harus belajar di sana. Dan akhirnya Anda diajarkan di sana di tempat PKL, ya, diajak masa instalasi, cara nyetingnya. Akhirnya Anda menguasai dan Anda akhirnya bisa mengembangkannya. Nah, itu ya, yang tahap 5 ini yang lebih bagus. Ini udah expert lah, kalau sudah Anda bisa sampai tahap 5, ya, Anda bisa percaya diri bahwa Anda sudah bisa menguasai pekerjaan di perusahaan itu. Tuh, ya. Jadi untuk nyampe tahap 5 itu dari tahap pertama dulu, Lukman. Ya, ujuk-ujuk kemudian, oh saya bisa Pak. Nggak bisa seperti itu. Harus ada tahapannya dulu. Jangan kita sok percaya diri ya. Jangan suka percaya diri. Tetap, walaupun kita yakin kita merasa bisa, tapi tetap perlu pengawasan. Ya, perlu pengawasan dari pembimbing dan izin dari pembimbing. Izin dari pembimbing. Nah, sampai di sini dulu kira-kira anak sekalian bisa dipahami ya? Ya. Nah, baik. Berikutnya, nah, hal yang perlu sangat diperhatikan. Nah, ini dia. Yang pertama, ya, yang pertama Arman, luruskan niat PKL karena Allah Ta'ala. Awas, PKL itu ya kita mengasah kemampuan ya. Awas, bukan PKL kita nyari tempat yang nanti dapat transport. Ya, jangan bekerja hitung-hitungan di perusahaan. Ikut sama bapak anu sih, nggak pernah ngasih jajan, nggak pernah ngasih tip. Nah, jangan seperti itu. Ya, jadi apapun pekerjaannya dengan siapapun partnernya, ya Anda ikut. Ya, nggak usah terbujuk rayu dengan teman-teman. Misalkan Andi, Lukman, di saya sih dapat uang makan, enak. Di saya sih ada mingguannya. Ya, jangan terbujuk rayu seperti itu. Ya, nanti akhirnya Anda rasanya enggan nanti di perusahaan untuk mau melakukan pekerjaan. Oh, di saya sih udah sampai malam, nggak dapat makan, nggak dapat transport. Ya, udahlah, nanti sekedarnya aja. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi awas. Anda harus bersyukur ya bisa diterima di tempat PKL. Susah ya. Untuk masuk ke perusahaan itu orang lain itu susah. Kecuali apa? Jalurnya SMK melalui kegiatan PKL. Ya ujuk-ujuk orang nggak kenal Anda masuk ke perusahaan, mau PKL dari mana? Ya dari yang biasa, bukan dari SMK, yang nggak bisa. Ya taunya perusahaan itu PKL dari SMK. Ya, SMA mau PKL, ya nggak bisa, nggak ada programnya. Yang ada ya PKL ya SMK. Ya, jadi Anda harus bersyukur, beruntung, ya bisa diterima di perusahaan itu saja sudah. Ya, itu saja. Dan Anda mendapatkan pengalaman yang berharga, ilmu yang berharga, ya di perusahaan itu. Dan nggak usah memikirkan nanti saya dapat berapa mingguannya, nanti saya dapat makan apa, nggak usah. Nggak usah berpikir seperti itu ya Lukman ya. Nggak usah. Nah, ini ya. Kemudian bersikap sopan, santun kepada siapa saja ya. Jadi nggak pandang bulu, walaupun orangnya jutek, rewel,
sering nyewot-nyewot, nggak jadi masalah. Anda tetap berperilaku yang sopan. Ya, kemudian jujur. Jujur itu walaupun jujur itu menyakitkan Lukman. Ya, tapi harus jujur tetap. Iya Pak, saya Pak yang ngotorin. Iya Pak, saya yang praktek bongkar itu jadinya rusak misalkan. Nggak apa-apa, itu perlu seperti itu ya. Nggak jadi masalah. Jujur dan kita harus mau bertanggung jawab atas tindakan kita. Nah itu. Nah, yang tidak kalah penting adalah memperhatikan dan melaksanakan aturan keselamatan kerja nih, awas. Aturan keselamatan kerja. Dari mana kita bisa tahu keselamatan kerja? Dari pengamatan. Dari pengamatan. Misalkan Andi Putra mau naik tower. Ya, mau naik tower. Keselamatan kerjanya apa? Ya, misalkan ketika disampaikan, ya Andi, ya untuk naik tower itu keselamatan kerjanya menggunakan kaos tangan. Ya, sudah sediakan kaos tangannya. Tetapi ada karyawan sebagian ketika naik tower nggak pakai kaos tangan. Ya jangan diikuti. Ya, Anda tetap ikuti SOP keselamatan kerjanya. Ya, jadi ikuti keselamatan kerja yang memang menjadi standar di perusahaan itu. Jangan mengikuti keselamatan kerja karyawan yang tidak sesuai. Ya, jadi kalau memang SOP-nya naik tower itu ada kos tangannya dipakai, ya pakai. Walaupun misalkan pembimbingnya nggak pakai, tapi Anda tetap harus menggunakan alat keselamatan kerja itu. Tuh, harus mengikuti keselamatan kerja di perusahaan, itu ya. Nah, menaati dan melaksanakan semua tertib yang berlaku di tempat pelaksanaan prakerin itu sudah wajib kudu. Ya, tidak boleh tidak. Jadi kalau misalkan nih perusahaan itu buka jam 8. Berarti Anda harus datang di perusahaan jam berapa? Dani. Misalkan perusahaannya jam 8 bukanya, Dani datang ke perusahaan jam berapa? Jam berapa Dani? Jam 9.47, Pak. Loh, suaranya ke perempuan sih Daninya. Suaranya perempuan. Dani jam berapa? Datangnya Dan. Ente perusahaannya jam 8 nih, bukanya. Nah, Dani iya datang perusahaannya jam berapa? Jam 7. Ya, ya, yakin nggak jam 7? Pagi. Ya, jadi ya pokoknya paling tidak ya sebelum perusahaan itu buka Anda sudah standby. Ya, sudah standby. Harus sudah standby. Nah, apa yang harus dilakukan setiap harinya? Ya, nanti biasanya besok pagi itu akan dibagi tugas dan apa yang nanti harus Anda kerjakan selain tugas utama Anda tadi 5 ya 5 langkah tadi. Selain 5 langkah tadi ini ada tugas yang lain yang harus dilaksanakan dari pembimbing atau dari pimpinan ya. Nah, rutinitas tugasnya nih ya ini sebagai kewajiban Anda sebagai PKL ya walaupun tidak ditugaskan yaitu Anda melakukan piket. Ya, piket. Piket apa, Pak? Piket kebersihan. Tuh, ya Anggun. Walaupun nggak disuruh nih, piket kebersihan. Ini sudah mutlak wajib biasanya dilakukan oleh peserta PKL. Ya, pagi-pagi ada yang piket, dibagi piketnya. Kalau misalkan Pak saya kan berdua, ya wis setiap hari berarti piket. Pagi-pagi nyapu dulu. Ya kalau memang yang dipel perlu dipel. Kalau sudah selesai baru mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Pulangnya Pak, pulangnya sama disapu dulu misalkan. Atau misalkan hanya sekedar disapu nggak usah dipel ya berarti nggak usah dipel. Ya setiap paginya dipel. Ini udah mutlak ya Anggun harus dilakukan. Harus dilakukan piket. Ya, ini udah tugas. Nah, kemudian selalu berkomunikasi dengan guru pembimbing sekolah maupun pembimbing industri. Ya, jadi ketika ada yang berhalangan hadir, ya berhalangan hadir ke tempat, Anda sampaikan izin kepada pembimbing, Pak, mohon maaf, saya izin karena sakit. Ya, sampaikan ke pembimbing industri, ya, dan berikan tembusan ke pembimbing sekolah.
supaya nanti tidak ditanyakan. Ini harus ya, harus disampaikan. Nah, kemudian awas, dalam izin nih, dalam izin, apa yang boleh izin di tempat perusahaan? Yang pertama, ya, yang pertama itu sakit. Ini juga harus ada surat keterangan dokter sakitnya. Ya, jadi kalau hanya sakit kepala sedikit, ya, pegel-pegel, kempong, durung mangan, ya, belum sarapan, ya, ini nggak bisa izin. Ya, jadi izinnya kalau memang benar-benar sakit dan ada surat keterangan dokter itu baru izin. Jadi nggak ada seperti Anda misalkan di sekolah, misalkan Arman, Pak, saya nganter ibu ke pasar. Ya, jadi telat. Nggak bisa seperti itu. Ya, Pak, saya izin ya nganter adik saya ke ulang tahun temennya. Nggak bisa seperti itu. Ya, di perusahaan nggak berlaku yang seperti itu. Jadi izin di perusahaan itu hanya izin kalau sakit dan kalau izin ada kegiatan resmi di sekolah. Ya, nah ini yang harus digaris bawah ini. Ya, jangan ujuk-ujuk. Ya, ngantar ibunya ke pasar izin. Ujuk-ujuk ngantar adiknya ke sekolah izin. Di perusahaan itu nggak bisa seperti itu. Bukan sekolah. Ini Anda harus bisa beradaptasi dengan aturan di perusahaan. Ya, jadi nggak bisa disamakan dengan di sekolah ya. Awas. Walaupun misalkan perusahaan nggak ngomong, ya, tapi nanti ngomongnya itu nyampaikannya itu ke pembimbing. Pak, si Anu banyak izinnya. Izin ngantar ibunya, izin ngantar adiknya ke ulang tahunnya, izin kakaknya apa nikahan. Ya nikahan aja juga nggak boleh izin. Ya, kemudian izin ngantar adiknya sekolah itu nggak bisa. Ya, ngomongnya nggak ke Anda, tapi ngomongnya ke sekolah. Ya, ngomongnya ke sekolah. Jadi jangan dianggap itu sepele. Ya, masalah izin ya. Nah, kemudian berikutnya, menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan karyawan. Apas, hubungan kerjasama dengan karyawan di tempat pelaksanaan prakerin ya. Hubungan kerjasama yang baik itu berarti kerjasama ya, kerjasama apa? Ya dalam pekerjaan. Ya, tapi ya walau alam nggak tahu kalau misalkan yang perempuan ya menjalin hubungan kerjasama dengan karyawannya yang bagaimana, yang baik, ya tetap yang baik. Diharapkannya harus seperti itu. Nah, itu ya. Jadi harus menjalin hubungan yang baik. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir nih hal yang perlu sangat diperhatikan secara detail. Yang pertama, ya, doa restu orang tua setiap berangkat wajib. Ya, mengawali dan mengakhiri dengan berdoa harus ya Bapak ingatkan jangan berasa kerusuk ya berdoa. Kemudian yang paling penting juga melaksanakan protokol kesehatan ya, selalu bawa masker, bawa hand sanitizer ya. Kalau memang di perusahaannya menggunakan face care ya pakai face care ya, wajib ya, ini wajib ya, wajib. Kemudian membawa makan dan minum dari rumah. Nih, ini upayanya seperti ini. Dengan masa pandemi ini, ya, nanti jangan jajan kayak di sekolah. Langka warung nih depan toko ya, langka. Langka wong dagang cilok di depan perusahaannya nggak ada. Ya, wong dagang darmi, darlung, langka. Ya, langka. Jadi bawa dari rumah. Awas, membawa makan dan minuman dari rumah. Awas nih. Makan itu untuk makan siang. Ya, makan siang nih. Kalau Anda memang mau sarapan, awas. Bukan sarapan di perusahaan. Awas nih. Pak, belum sarapan, Pak. Saya mau sarapan dulu. Nggak bisa. Ya, kalau mau sarapan sebelum jam masuk, Anda sarapan. Awas nih, kebiasaan lupa biasanya ya. Waktu kelas 10, waktu kelas 1. Ya, izin Pak saya belum sarapan. Sarapan dulu. Lah, emangnya sekolahnya punya orang tuamu? Ya, emangnya perusahaannya punya bapakmu? Ya nggak bisa seperti itu. Jadi usahakan dari rumah sudah sarapan. Kalau memang nggak keburu sarapannya di bawah, ya. Tapi sebelum Anda masuk ke perusahaan, Anda sudah selesai sarapan di bawah sarapannya.
Nah, kalau makan dan minum, ya itu tergantung dari aturan perusahaannya ya. Ada yang perusahaan membolehkan silakan makan siang di tempat, di perusahaan. Ada yang nggak boleh, ya nggak boleh makan dan minum di dalam ya, di luar. Nah, ada yang seperti itu ya. Jadi jangan kaget, tapi tetap Anda bawa makan dan minum dari rumah. Ya di masa pandemi begini ya jauh jauh dari kontak dengan orang luar lah ya. Jadi Anda bawa makan dan minum dari rumah saja. Ya, dari rumah bawa. Nah, kemudian nih, tidak boleh menggunakan handphone. Awas. Ya, Andi, selama bekerja handphonenya disimpan. Ya, apa maning bari main game. Ya, bari nonggoni customer main game dulu. Ya, lihat main game lagi nggak bisa. Ya, jadi handphonenya disimpan di tas. Ya, Pak, nanti ada orang tahu hubungi, berikan nomor pembimbing, berikan nomor kantor. Biarkan nanti orang tua kalau mau nelpon ke kantor, kalau penting-penting banget. Ya, kalau nggak penting-penting banget, ya WA saja, nanti dibacanya pas jam istirahat. Itu profesional bekerjanya seperti itu. Ya, jadi awas aja sampai ya sambil nyapu sambil pegang HP. Ya, sambil ngepel sambil pegang HP, ngelapik kaca baru pegang HP. Ya, jadi nggak bisa seperti itu ya. Awas. Ini sering disampaikan perusahaan. Ya, perusahaan sering menyampaikan, Pak, siswanya main HP terus. Ya, jadi harus disimpan handphonenya ya. Nah, yang terakhir, anak sekalian, awas selalu membawa administrasi PKL nih, terutama jurnal. Jurnal ini diisi setiap hari, bukan diisi per minggu, bukan diisi per bulan atau per 3 bulan, ya. Tapi namanya jurnal itu sama saja seperti buku harian, jadi ditulis setiap hari, ya. Kapan ngisinya, Pak? Di sela-sela ketika kita tidak ada tugas dari perusahaan, kita menulis jurnal. Tuh, awas. Mengisi jurnal ketika tidak ada tugas dari perusahaan atau di sela-sela ketika kita tidak ada pekerjaan. Ngisi jurnal. Tuh. Ngisi jurnalnya berarti di perusahaan, Pak. Di perusahaan ngisi jurnalnya. Kalau ada waktunya. Waduh Pak, di kerjaannya sibuk ya berarti di rumah ngerjakannya. Malam sebelum tidur Anda ngisi jurnal. Ya, syukur-syukur ngisi jurnalnya Anda di perusahaan. Ya, ngisi jurnalnya. Nanti setelah ini kita ada sesi untuk mengisi jurnal. Nah, itu anak-anakku sekalian ya. Yang perlu Bapak sampaikan ya mengenai hal yang prinsip yang harus dipahami ya. Sebelum Bapak lanjut, ada yang perlu disampaikan? Nah, kalau tidak ada, Bapak lanjut ke pengisian jurnal ya. Ke pengisian jurnal. Banyak yang bertanya, Pak, ngisi jurnal bagaimana sih, Pak? Ya, Bapak sampaikan. Ini Bapak sampaikan jurnal tahun 2015 ya. Isinya tidak begitu berbeda ya, pada prinsipnya sama ya, pada prinsipnya sama. Nah, identitas siswa Anda dari rumah sudah diisi ya. Nah, ini identitas industri juga nanti Anda isi ketika di hari pertama pengamatan ya. Ya, awas. Ketika Anda melakukan pengamatan, bertanya boleh, tapi melihat orangnya yang diajak bertanyanya lagi sibuk atau tidak. Ya, jangan sampai ketika orang lagi ngangkat-ngangkat Anda bertanya, "Mas, namanya siapa?" Ya nggak bisa. Ya, Mas, orang lagi ngangkat Anda tanya, "Ini perusahaan berdirinya tanggal berapa?" Nggak bisa seperti itu. Jadi nanya ke karyawan yang kiranya sedang santai. Ya, sedang santai. Anda isi identitas perusahaannya. Ini di hari pertama. Ya, hari pertama diisi. Nah, kemudian nanti ada tata tertib di sana Anda tulis. Nah, ini tata tertib yang berlaku ya di perusahaan. Anda tulis di sini. Ya, nanyanya ke siapa? Ke pembimbingnya. Ya, mohon maaf Pak, kalau tata tertib di sini
apa saja ya? Mau saya catat di sini supaya ingat. Nah, Anda catat di sini, tulis ya. Lewat singkat perusahaan Anda isi, struktur organisasi Anda isi, dilihat, Pak nggak ada struktur organisasinya, ya udah, Anda tanyakan saja di sana ada bagian apa saja. Anda buatkan bagian saja yang isinya bagian-bagian di perusahaan itu, ya. Nah, ini penting ya, pengenalan staf dan karyawan. Anda isi nama, ya, jabatannya apa, alamatnya di mana, nomor handphonenya di mana. Memang perlu, Pak, perlu. Maksudnya apa? Ketika nanti Anda sudah tidak PKL di sana, Anda sudah kembali ke sekolah, Anda bisa menanyakan, ya, Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Kira-kira di sana saya ingin magang bisa nggak? Ya Pak. Nah, Anda bisa tanyakan melalui karyawan yang bersangkutan yang ada nomor handphonenya. Ya, kalau memang Anda tidak bisa langsung ke perusahaannya, Anda bisa lewat karyawan yang biasa Anda kenal, ya, melalui nomor handphone. Makanya perlu dalam pengenalan staf di awal, ya. Anda perlu diisi di sini. Nah, diisi. Nah, kemudian deskripsi uraian tugas, ya, diisi jabatan, tugasnya apa di sini, ya, Anda isi juga. Fasilitas peralatan juga Anda diisi, nama alatnya apa, spesifikasinya, mereknya apa, ya, fungsinya, keterangannya untuk apa, Anda isi. Nah, kemudian ini saran dan masukan biasanya di akhir ya, di akhir kegiatan PKL, Anda isi nih saran dan masukan. Nama, jabatan, sarannya apa untuk sekolah atau untuk siswa diisi. Ini terakhir biasanya ya, terakhir PKL. Nah, ini yang penting, jurnal kegiatan siswa. Jadi kalau misalkan jurnalnya tidak modelnya seperti ini, formatnya, ya yang penting di sini misalkan, yang penting yang di sini. Yang pertama misalkan, yang pertama hari Senin. Ya, hari Senin tanggal 2 Agustus. Ya, 21. Uraiannya misalkan nih. Pertama, ya, piket kebersihan. Nah, ya, piket kebersihan apa? Misalkan membersihkan di tiap bidang. Nah, ya kan? Bidang. Jam berapa nih? Dari jam 8, dari jam 9 sampai jam 10. Oh. Ya, isinya seperti ini. Kemudian 2, pengamatan. Ya, jam berapa? Ya, tadi dari jam 10 sampai jam 12. Sampai jam 12.00. Tuh, pengamatan. Apa yang diamati? Ya, mengamati bagian servis. Ya, servis apa? Misalkan servis komputer. Ya. Kemudian 3, istirahat jam 12.00 sampai jam 13.00. Ya, nggak usah dituliskan istirahatnya, makan lengko, nyemil apa, nggak usah dituliskan sininya, istirahat aja ya, istirahat aja. Kecuali deskripsi kerja, kalau ada pekerjaan nanti dituliskan di sini. Nah, misalkan yang keempat, ya, membersihkan printer. Nah, baru jam berapa nih? Dari jam 13.00 sampai jam 14.00. Nah, apa saja membersihkan printer? Yang pertama, ya, membuka casing. Nah, berikutnya
membuka mesin, ya, membersihkan gear, ya, kemudian memasang kembali. Nah, 5, misalkan ini sampai jam 15 lah ya, 15. Nah, kemudian 5, izin sholat asar. Pak, harus izin Pak? Iya, karena istirahatnya kan cuma 1 kali, jam 12 sampai jam 1. Jadi kalau misalnya pas asar itu izin, ya Pak mohon maaf izin mau sholat asar. Itu izinnya sholat asar ya, bukan izin jajan, awas Lukman. Ya, mentang-mentang ada waktu untuk istirahat untuk sholat, ya beli bakso sampai sejam, ngantri suwe sih, ya balik-balik disewoti, sholat lama banget sejam, ya. Jadi izin itu hanya sholat, ya boleh hanya sekedar minum ya, bawa minum aja lah. Kalau nyemil sedikit ya nggak apa-apa lah, yang penting waktunya nggak kelamaan. Dan biasanya izin sholat asar itu ya ada sebagian perusahaan yang dibagi. Misalnya Anda 2 orang, yang satu izin dulu, yang satunya enggak, nanti gantian izin sholat. Ya jadi enggak duaan izin sholat KB, enggak, biasanya gantian. Ya, izin sholat asar. Sholat asar jam berapa? Misalkan jam 15 ya 00 sampai jam 15.30 lah. Nah, ya mulai lagi 6, 15 misalkan mulai piket kebersihan. Nah, ini mau pulang nih, misalkan kebersihan 15.30 ya sampai dengan 16.30. Oh, yang ketujuh misal kebersihannya apa? Ya membersihkan halaman depan. 7. Ya, pulang Pak, tulis. Masa nggak pulang? Pulang. Ya. Jadi pulangnya jam berapa? Ya pulangnya udah jam 16 misalkan. Atau pas Anda pulangnya di sana jadinya jam 17.00 ya pulang. Tuh. Jadi jurnal itu mengisinya seperti itu uraiannya ya. Ada jamnya. Tiap pekerjaan ada uraiannya. Ya. Nanti ini jurnal seperti ini bisa nanti jadikan sebagai sidang. Anda sidangnya misalkan membersihkan printer, ini juga bisa jadikan sebagai bahan sidang. Sidang prakerin cukup membersihkan printer juga bisa. Ini masuk dalam maintenance and repair. Ya, perawatan pemeliharaan. Membuka casing, ya nanti Anda tinggal didetailkan ini printer apa. Bersihkan printer misalkan Canon atau Epson. Tulis ya, Epson. Ya, Epson jenis apa? Misalkan jenis taruhlah R230. Nah, ini bisa jadikan sebagai laporan sidang ya. Laporan sidang Anda ini juga cukup bisa. Ya, nanti tinggal Anda cari materinya ya, cari gambar-gambarnya. Ini seperti ini. Jadi ketika laporan sidang itu nanti ditanya, ya, Anda laporan sidangnya perawatan printer Epson R230. Ya, tanggal berapa pelaksanaannya? Tanggal 2. Mana lihat jurnalnya? Ketika dilihat di jurnalnya, oh iya benar. Di sini ada tulisannya R230, Anda melakukan perawatan dengan membersihkan printer. Ya, nah ini nanti cara mengisi jurnalnya seperti itu ya. Diuraikan, ya jamnya ada, uraian pekerjaannya aja ada, detailnya ada. Nah itu ya anakku sekalian cara mengisi jurnal ya. Mungkin cukup jelas ya, kalau tidak jelas ya nanti kita bisa disambung melalui pertanyaan di grup aja di WA ya, atau nanti
kita ada Zoom lagi ya, tapi nantilah sekalian mengevaluasi kegiatan PKL. Kiranya ada yang mau disampaikan dulu atau mau ditanyakan, atau Pak Teddy mau ada yang disampaikan sedikit barangkali Pak, atau Pak Jaka, silakan. Cukup, udah cukup, Pak. Cukup. Atau anak sekalian ada yang mau disampaikan? Pak Jaka ada yang mau disampaikan, Pak Jaka? Bu Ari itu, Pak, Bu Ari barangkali itu. Bu Ari, mangga Bu Ari. Barangkali mau menambahkan, menyampaikan? Oh iya, Pak, sedikit, Pak, lupa saya. Mangga, iya mangga Pak Teddy. Nah, tadi kan di contohnya pengisian jurnal itu kan diketik, kalau anak-anak mau ditulis tangan aja Tulis ya, Pak? tangan, iya ini untuk contoh aja ya. Tulis tangan. Iya, ya. barangkali. Iya, Iya, tulis tangan yang rapi. jangan diketik, tulis tangan aja. Diketik ya. Terus diparap. Iya, nanti Diparap ada itu, para diparap pembimbing. Iya, pembimbing industri ya. iya betul. Ya. Udah, Pak, itu aja, Pak. Ya, makasih jelas, Pak. bagus. Ya, makasih Pak Teddy. Dari anak-anakku sekalian Ya. ada yang mau disampaikan? Dani, Andri, Lukman, Anggun, Putri, Patricia? Ayo Anggun, sok Anggun, kamu Anggun. Enggak, Pak, enggak. Enggak, Ada, Pak. Putri Nggak ada, dulu. Pak. jelas ya? Ya jelas, Ya, Pak. Pak. Iya. Sok Ya. Anggun. Dia ngomong aja. Kalau jelas anak sekalian, besok ya malam ini kita semuanya istirahat sebelum berdoa, salat tahajud, menyiapkan kelengkapan ya, jurnal, buku pedoman, kemudian jangan lupa surat pernyataan orang tua yang sudah ditatangani dan ada materinya ya. Kemudian baju disetrika yang rapi ya, sepatu kalau udah pantopel disemir yang bersih pakai minyak wangi ya. Minyak wangi perlu Pak, perlu ya. Jangan sampai ketika Anda pengamatan perkenalan bau ya, bau. Jangankan mau apa, mau menjawab, deket-deketin juga nggak mau karena bau ya. Minyak wangi ya perlu, kemudian alat tulis, kalau perlu Anda bawa alat dasar, misalkan bawa obeng ya, tespen, itu diperkenankan ya. Berarti Anda sudah siap untuk melakukan pekerjaan. Ya, tapi nanti Anda sampaikan, konsultasikan dengan pembimbing, ini perlu tidak Pak dibawa, atau apa yang perlu saya bawa. Ya, pokoknya segala sesuatunya Anda komunikasikan dengan pembimbing di industri. Ya, pembimbing industri. Nah, itu ya. Kemudian besok Pak Teddy, besok anak-anak mengikuti kegiatan pembukaan secara Zoom atau bagaimana ya teknisnya? Ya, jadi tergantung mungkin, Pak, ya. Kalau misalnya anak-anaknya ada yang memang harus pagi ke ininya, ke sekolahnya ya, kan sudah ada diwakili lah ya. Mudah-mudahan nanti kan ada rekamannya, Pak, ya. Nanti nonton rekamannya aja kalau yang memang harus pagi-pagi gitu tuh, Pak. Oh, berarti nanti peserta langsung pemberangkatan berarti ya ke perusahaan Iya, nggak masing-masing. apa-apa. Oh ya udah. Iya. Ya udah. Soalnya tahun-tahun ke belakang itu ada yang jam 7:30 sudah harus di Tepat ya. di tempat PKL, sedangkan pelepasan itu kan mulai jam 8 kalau nggak salah ya. Ya. Baik. Maaf. Baik, Mak, ya. Kan udah Makasih. sudah ada perwakilan satu kelas kan satu orang. Ya. Oke, terima kasih Pak jadi informasinya. Jadi anak Iya, sekalian, terima kasih sama-sama. untuk pemberangkatan nanti silakan Anda koordinasi dengan pembimbingnya masing-masing yang mungkin tidak sama berangkatnya, waktunya tidak sama, nanti akan dijadwalkan. Ya, karena kan pembimbingnya satu, ya Andanya kan banyak perusahaannya ya. Jadi nanti dijadwalkan, ada jam 8, jam 9, jam 10 ya, disesuaikan dengan pembimbingnya masing-masing. Nanti silakan Anda koordinasi malam ini di grupnya masing-masing untuk penjadwalan nanti kegiatan besok, sehingga besok bisa sudah terencana dengan baik. Itu saja mungkin kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih sekali Pak Teddy sudah hadir, Pak Desta, Bu Ya, Ari, sama-sama ya. dan rekan-rekan pembimbing yang lainnya, dan terima kasih anak-anak sekalian yang sudah mau stay mengikuti kegiatan pembekalan kita di internal 3J. Mudah-mudahan kegiatan pelaksanaan prakerin untuk tahun pelajaran 2021-2022 berjalan dengan baik dan lancar,
dan Anda puas untuk mengikuti kegiatan prakerin dan mendapatkan manfaatnya. Ya, semoga Allah SWT Nah, kalau untuk Pak, kalau bisa di ini Pak ya, kalau bisa di capture tuh Pak, nanti mau Ya. saya kirim ke panitia ini, Ya. panitia PKL ya. Ya, ini juga sudah saya rekod, Pak. Jadi anak-anak dibuka semua dulu itunya nanti. Ya. Dibuka semua videonya ya, nanti kita record ya. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga kegiatan PKL kita tahun ini bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin. Semua diberikan kesehatan dan keselamatan, dan Anda mendapatkan manfaat dari kegiatan PKL. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya silakan videonya dibuka semua untuk kita foto bersama ya, foto bersama untuk mengenang di kegiatan Zoom pada malam hari ini. Siap. Ya. 1, 2, 3, angkat jempolnya. Bentar, Pak. Salah Pak, bentar. Ya. Bapak bentar dulu, Pak. Ya, silakan dibuka dulu anak-anakku ininya biar mau dipoto bersama. Silakan. Ya. Foto bersama. Siap, 3, 2, 1. Cus. Oke, ya. Ya, kita tepuk tangan ya. Makasih. Ya, Sama-sama. terima kasih anak sekalian. Kurangnya mohon maaf. Selamat beristirahat dan menyiapkan kegiatan. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Pak Teddy. Siap. Salah.